Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga sore ini bisa berkumpul, bisa bertemu Ustaz Wisnu dan bersama istri dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan tak lupa juga salam dan salawat pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau. Semoga sahabat beliau mengikuti kita hingga akhir. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini sebenarnya pembahasan tentang pemfokusan untuk kepada jaringan, ya, jaringan kita terutama di jaringan seria, gitu. Jadi akan dibahas lebih fokus oleh Ustaz Wisnu. Baik, saya serahkan ya pada Ustaz Wisnu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita semuanya dirahmati Allah SWT. 10 orang yang hadir di sini, 12 ya. Insya Allah inilah yang menjadi pionir leader dakwah kedokteran Islam, farmasi Islam kita ya di mana ini Kalimantan Timur kan ya, Samarinda itu maksudnya Kaltim kan. Dan saya sudah pernah ke sini tapi mungkin baru sekali ya ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Banyak yang sudah menyampaikan dan kita simpulkan kalau HMI sebagai holding company-nya, sebagai induk semua perusahaannya itu nggak dijual lah, karena kita sudah bertekad bahwa perusahaan ini adalah miliknya Muslim yang ikut mengembangkan pasar daripada HMI ini. Jadi bukan yang barusan yang sudah lama gabung, begitu, yang sudah senior bergabung, itu nggak ada sama sekali di klausul bagaimana menjadi pemilik perusahaan tersebut. Karena sudah kita buktikan bahwa HNI ini bisa dikembangkan dimanapun, tidak harus di daerah yang perkotaan, gitu kan, daerah metropolis, dimanapun, bahkan di daerah-daerah non Muslim kayak Bali, itu pun berkembang sangat pesat sekali. Pak Billy beberapa hari kemarin kasih laporan ke Bali, gitu kan, dengan peserta yang jumlahnya sekitar 200. Jadi animo masyarakat untuk mengembangkan perusahaan itu begitu sangat bersemangat sekali, ya. Jadi kami persembahkan kepada Bapak Ibu, ini adalah perusahaannya Bapak Ibu. Bagaimana dengan omset? Omset kita per bulan itu tembus kurang lebihnya 200 miliar, ya, 180 hingga sampai 200 M. Kami laporkan kepada Anda semuanya calon pemilik perusahaan ini, ya. Sehingga kalau satu tahunnya berapa Bapak Ibu? Kurang lebihnya berarti kan 1 triliun ya. 1,8 sampai dengan 2 triliun. Kita terbuka. Oke. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita sudah milan ke-12. Artinya bukan perusahaan yang seumur jagung baru berdiri, gitu kan, dengan semangatnya terus kemudian mengajak kepada masyarakat. Ini kita rintis sejak dari kecil, Bapak Ibu. Dan hingga perusahaan yang sebesar ini itu sekali lagi yang membuat perusahaan ini itu kokoh, nggak rapuh ya, kepada Bapak Ibu sebagai pionir leader di sini. Ini besok juga akan saya sampaikan ya kepada teman-teman, tapi saya akan lebih menekankan karena Bapak Ibu adalah leader mereka yang hadir besok. Jadi tolong dipastikan sore hari ini, petang hari ini terkait kehadirannya teman-teman, ya. Karena mungkin belum merasa begitu penting gitu, aktif di HNI gitu, atau merasa bahwa HNI ini bisnis kecil-kecilan kok, gitu kan ya. Bisnis iseng-iseng aja, bisnis tambahan penghasilan aja gitu. Mungkin ya. Maka sore hari ini Bapak Ibu tolong yakinkan kepada para mitra ya untuk besok hadir, bahkan mengajak, bahkan sampai meluber nih ruangan ini besok ini. Saya ingin mengajak, membuka mindset Bapak Ibu semuanya dalam rangka apa? Membuka wacana bahwa HNI ini adalah sama halnya juga dengan aset yang sedang kita bangun, sama-sama sedang kita bangun.
Yakin nggak HNI ini aset? Yakin nggak? Yakin dulu kan? Ini aset apa karir Bapak? Aset. Pak Daud sebagai profesional, gitu kan ya, di pemerintahan kota, di Pemprov, gitu kan ya. Saya dulu juga pekerja. Saya di Toyota, Bu Hera di Honda, ya. Itu juga ya di Honda ya. Nah, tetapi akhir tahun keempat, ya, saya sakit-sakitan, sering nggak masuk, ya, datang terlambat, ya karena cuma kondisi fisik itu, ya. Saya disodorin 2 surat. Pak Wisnu mau mengundurkan diri atau di PHK. Karena saya memilih untuk di PHK. Oke. Berarti selama itu saya hanya membangun karir, Bapak Ibu. Ya kan? Bisa nggak posisi saya di situ dengan gaji yang sudah lumayan di situ, itu saya serahin kepada keluarga saya, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ya, itulah karir. Karir ada masa selesainya. Jadi Bapak Ibu, sudah ada atau belum di HNI yang punya bonus 5 juta? Sudah ada belum? Alhamdulillah. Gimana? Ada ya? Yang LED ya, itu kan 5 jutaan satu. Ya, alhamdulillah. Ibu waktu dapat 5 juta itu ngantor setiap hari apa enggak? Enggak. Ya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 11 malam, kayak gitu apa enggak? Kan seenaknya aja masuknya, kadang masuk, kadang ya arisan gitu kan ya. Kita santai, enjoy jalan di HNI, bisa ngajak anak gitu kan ya, bisa ngajak keluarga gitu, saya ngajak istri gitu kan. Tapi kalau di pekerjaan yang berkarir tadi bisa nggak ngomong sambil ngomong anak, emang perusahaan dulu kan gitu kan, ya tidak bisa. Pulang dulu ya, terus memberesin pekerjaan anak apa tersebut, anak-anak nggak bisa. Oke Bapak Ibu, yakini dulu bahwa ini adalah asetnya Bapak Ibu. Ya Pak, itu kan 5 juta gitu kan ya. Oke, itu kita sudah invest, sudah punya nilai investasi senilai 1,5 miliar. Jadi ya ini cuma 1 jutaan, 2 jutaan aja salah. Anda sudah punya tabungan investasi nilainya 1,5 miliar. Kalau yang tadi 5 jutaan tadi nilainya 1 miliar. Ya, nah. Jadi ketika kita sudah meyakini bahwa di HNI adalah aset, di HNI adalah investasi, gitu kan ya, maka ya inilah bisnis saya, ini bisnis besar, ini bukan bisnis asal-asalan ya, ini bukan bisnis iseng-iseng saja, ini bisnis yang sangat besar Bapak Ibu. Jadi saya ajak Bapak Ibu nikmati aja jalan HNI itu, enjoy aja. Ya, dinikmati, dijalanin, dan ini bisnis yang bukan hanya mengejar dunia semata, Bapak Ibu. Apa sih niatnya kita di HNI? Kalau kita mau kalkulasi dosa, gitu kan ya, sama pahala, jauh lebih banyak dosa daripada pahala daripada amal soleh kita. Maka dalam beribadah pun kita harus smart. Bagaimana kita mengakumulasi pahala, Bapak Ibu. Ya memang kita nggak bisa kita semuanya harus lillahi ta'ala, tapi benar-benar bagaimana cara supaya smart gitu kan ya. Ketika kita bukan seorang jebolan pesantren, kita bukan kiai gitu kan ya, tetapi kita bisa dapat pahala gitu dari segala aktivitas yang limit ya, aktivitas kita di dunia kan limit banget gitu, yang sangat terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Artinya dunianya dapat, tapi akhiratnya juga nggak kalah gitu loh Bapak Ibu. Udah, nggak usah trial bisnis yang lain-lain lah Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini punya karyawan yang di pabrik aja di Herbak Emas Wahidah Tama, Bapak Ibu sudah punya 1.000 karyawan tanpa Bapak Ibu harus rekrut. Itu baru di Herbak Emas Wahidah Tama. Di PT Herbak Salam yang di Kota Jepang itu kita ada 600 karyawan. Nanti kalau pas kunjungan faktor itu, di mana setiap karyawannya itu masuknya dengan cara berwudu, setelah itu kemudian sholat duha, kita bikin masjidnya itu di atas di rooftop. Di YouTube kan sudah ada ya, di rooftop itu menampung kurang lebih 1.000 karyawan di sana.
mengucapkan subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar, itu milik pabrik, miliknya Bapak Ibu. Bukan miliknya Pak Rafiq, miliknya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jelas disebutkan bahwa Anda nanti sebagai Royal SP Director itu mendapatkan bagi hasil Bapak Ibu dari keuntungan perusahaan. Bagi hasilnya bukan hanya dibagi saat RUPS setahun sekali, biasanya perusahaan setahun sekali. Oke, bagi hasilnya yang diterima oleh Bapak Ibu yang disebutkan royalti namanya. Coba cari bisnis lain, bisnis network lain itu nggak dapat royalti, Bapak Ibu. Royalti adalah keuntungan perusahaan, bukan atas kemudian omset kita ansih yang kita lakukan setiap harinya, setiap bulannya, itu enggak, Bapak Ibu. Omset perusahaan. Maka kenapa kita sebut ini adalah networking, halal network internasional ini? Ya karena coba diambil terminologi bahasa network. Net itu adalah apa Bapak Ibu? Jamaah. Work bekerja, amal jamaah. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita bikin yang bahasa kekinian, kalau kita bikin halal amal jamaah internasional, wah ini Islam jamaah yang dibahas bilangnya kayak gitu. Ya network, ini amal jamaah. Gitu. Ini kinerja yang benar-benar sangat smart kalau kita yakini dan jalani setiap hari, nggak boleh berhenti. Produk kita aja berbicara, produknya sudah berbicara, kita nggak usah ngomong berbui-bui, berbusa-busa ini baru permata, mengatur malet apa segala macam gitu. Nggak usah ngomong berbui-bui, produknya berbicara. Maka Bu Hera kalau ada senam bikin tester, gitu kan ya. Saya pun kayak gitu, ada ribuan itu anak-anak muda gitu kan ya, calon-calon pengusaha. Saya kasih tester me and gitu. Produk kita tuh kayak mana? Nah, Anda bikin kayak gitu Bapak Ibu. Lalu seorang AB itu anggota biasa ya. Itu ketika dia pindah belanja rutin berapa tuh? 200 poin gitu kan ya, poin value. Mereka nggak usah berjualan misalkan. Belanja rutin aja, mengganti sampo yang dia pakai ya dengan sampo ini. Kalau sampo yang bagus kan pasti harganya sepadan dengan sabunnya ini. Sabun kecantikan yang dia pakai dengan sabunnya ini. Itu aja sih Bapak Ibu. Aktivitas kita itu hanya switch, menggeser aja. Ketika dia rutin belanja 200, maka dia langsung dapat royalti, namanya royalti stabilitas belanja. 100 poin dia langsung royalti stabilitas belanja. Ada lagi namanya RKT. Itu buat siapa? Para senior manager yang jaringannya melebar. Itu kan ya, 4 jalur, 5 jalur. Nanti maka pelatihan besok itu bagaimana Anda mendapatkan semua royalti. Ya. Kalau RSP kisarannya 300 ribuan. Gitu. 84 ribu. Kalau RKT itu sudah bicara di angka di atas 1 juta. Nah, bagaimana royalti LED? Royalti LED itu keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para LED. Ya, saya bisa nggak ya jadi LED? Udah mindsetnya bisa aja tuh. Ya, diskusi ada Indonesia TV. Aku kata Allah sering prasangka aku kepadaku. Latar belakang teman-teman HMI, leader HMI itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baca dong itu di 99 pejuang apa itu HMI kan ada bukunya itu. Mulai dari ujung barat ya Sumatera gitu kan. Ada Abdul Somad. Abdul Somad itu dulu tinggal di Gubuk. Tahu Gubuk? Rumah di tengah sawah. Karena dia nggak mampu ngontrak, tinggallah sama istrinya di tengah sawah. Itu dari LED dari Sumatera, Sumsel. Ya, ini latar belakang yang kemudian wah saya bisa nih, yakin nih. Umur Nianto di Jogja, Umur Nianto di jualan kerupuk, dan jual kerupuk. Ya, laptop diajarin, nyalain yang mana powernya aja, tombolnya. Ini begitu mau ngajarin AVO, HP-nya yang HP jadul itu. Tadi yang belum Android itu jadi LED dan bisa buka PC. Mas Bayu di Surabaya itu saya ketemu beliau itu lagi ngosek PC Masjid Mujahidin, marbot masjid jadi LED yang PC yang mulai punya sama dia. Di HMI itu kerjaannya bukan
hanya Bapak Ibu storytelling bahasa kerennya, storytelling atau endorse apa itu bercerita doang, bisa bercerita bisnis yang bisa disampaikan dimanapun. Di sekarang nih mumpung momentum buat acara besok ya, itu ada beberapa tahapan Anda bisa ngobrol sama kita. Jadi yang terpenting adalah why-nya, kenapanya mereka di HMI ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menceritakan, mencari tahu keinginannya apa, impiannya apa untuk punya penghasilan di HMI. Besok kita bedah roadmap-nya ya. Roadmap itu apa? Ya peta jalan untuk menuju pada penghasilan berapa yang kita mau tempuh. Nah, pastikan besok dulu timnya Bapak Ibu pasti yang hadir dan on time, tepat waktu ya. Saya nanti belanja deh untuk Bu Era. Bagian tepat waktu saya tambahin susu kambing sama itu apa namanya kopi sampel ya, yang tepat waktu ya. Di sana di bagian pendaftaran itu langsung nanti dapat free souvenir gift susu kambing sama kopi itu juga ya, disampaikan ya acara aja lah bro. Namanya juga tes buat selama itu ya, buat selama pelatihan itu ya, 2 saset boleh. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dilancarkan semua usaha kita. Terus sekali lagi besok bukan pelatihan motivasi ya Bu, tapi workshop ya, praktek bagaimana caranya membangun tim, bagaimana cara meraih penghasilan yang kita harapkan gitu kan. Kalau KHT kan udah sama Umi Sabil ya. Jadi besok kok nggak ada demo produk ya, demo tester aja langsung. Oke, makasih. Semoga sukses semuanya, diberkahi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.